Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Rahmadewi, NIM G00230087, kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya 1.3 tentang organ sistem pencernaan. Nah, baik di sini itu kan kayak ada gambar six pack ya. Nah, itu sebenarnya apa sih kok bisa kayak gini? Itu sebenarnya otot musculus rectus abdominis. Jadi di bawah lapisan sini lemak perut. Jadi biar terbentuk kayak gitu, itu caranya kita harus menghilangkan si lemak itu. Jadi biar ini yang bisa kelihatan. Nah, jadi sebenarnya di dalam perut sendiri itu ada apa aja sih? Jadi kita bisa next. Kita dimulai dari lapisannya sama muskulus-muskulusnya. Jadi untuk lapisannya itu ada anterior, bagian anterior, lateral, sama posterior. Jadi ini antara lateralnya segini. Dan untuk yang posteriornya tuh segini. Nah, jadi yang bedain tuh apa sih anterolateral sama posterior itu? Jadi yang bedain tuh kalau yang si anterolateral itu dia ada fascia profundanya sama fascia transversalis. Sedangkan kalau yang di posteriornya itu gak ada. Jadi sebenarnya lapisannya dari luar ke dalam itu ada apa aja? Itu ada kulit nih. Ini ada kulit, terus habis itu ada fascia superficialis, yaitu terdiri dari fascia Camper dan Scarpa, di mana di fascia Camper sendiri itu dia tuh banyak banget apa namanya lemak. Jadi kalau yang sedangkan yang di Scarpa ini dia tuh dikit atau bahkan nggak ada gitu. Nah, biasanya kalau di pria itu bakal berlanjut si fascia superficialis ini membentuk suatu lapisan fascia khusus yang isinya tuh serabut-serabut otot polos yang namanya itu fascia dartos. Kalau di wanita itu lapisan si superficialis itu dia adalah komponen labium majus pudenda. Tuh, di mana nantinya itu eh, si fascia scarpa itu dia adalah lapisan membranosa yang di bagian inferiornya tuh dia bakal berlanjut ke si paha tepat di ligamentum inguinal bagian bawah dan menyatu dengan fascia profunda di regio femoralis yang biasanya disebut tuh sebagai fascia lata. Nah, di garis tengah itu bakal melekat erat dengan linea alba dan simfisis pubic. Itu nanti terus berlanjut ke inferior juga regio perineum sebagai lapisan membranosus dari sebutan perineum atau ini itu disebut sama fascia coles gitu. Oke, terus eh, lanjut ke fascia profunda. Jadi fascia profunda itu dia ini sih apa? Dia itu lapisan tipis dari ikat yang menutupi muskulus yang dia letaknya itu di sebelah dalamnya fascia scarpa. Jadi dia tuh letaknya di dalam dip 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 dip. Tuh. Jadi eh, secara umum tuh lapisan ini nggak nampak jelas kecuali dia di sebelah dalamnya musculus transversus abdominis atau fascia transversalis gitu yang berkembang lebih baik gitu. Nah terus selanjutnya itu ada musculus muscular aponeurosis yaitu ada dia ada musculus obliquus externus, terus internus, obliquus externus internus, terus ada transversus. Terus ada sebenarnya ada rectus abdominis sama pyramidalis karena ini potongannya lateral jadi itu nggak kelihatan gitu. Nanti bakal kita bahas muskulnya lebih lanjut setelah ini. Jadi ya, terus selanjutnya itu dia ada uh, fascia transversalis di mana dia itu
Yang paling jelas itu di sebelah transversusnya abdominis. Terus selanjutnya itu ada fascia extraperitoneal. Terus yang terakhir itu ada parietal peritoneum. Yang nanti itu peritoneum bakal kita bahas lebih lanjut juga nanti. Jadi kalau di extraperitoneal itu eh, dia memisahkan fascia transversalis sama peritoneum. Jadi fascia ini tuh isinya jaringan lemak gitu. Nanti kita bakal lebih lanjut tentang si organ intraperitoneal sama retroperitoneal. Oke, jadi selanjutnya itu saya akan membahas muskulus, tapi sebelumnya saya mau share screen ebook. Selanjutnya saya akan membahas muskulus. Jadi muskulusnya itu ada dibagi dua, yaitu flat muscles sama vertical muscles. Di mana kayak flat muscles itu dia ada musculus obliquus externus abdominis ini yang dia nanti tuh di apa lapisin sama ligamentum inguinal nih. Terus habis itu ada musculus obliquus internus abdominis. Jadi yang ini bentuknya. Jadi sebenarnya kalau si musculus obliquus externus itu dia inferomedial. Jadi dia itu bentuknya kayak huruf V. Sedangkan kalau yang internus itu dia bentuknya kayak huruf A. Jadi superomedial. Terus kalau transversus ya bentuknya itu transversus aja. Jadi lurus transversus gitu. Kalau untuk yang transversusnya tuh ini ya. Terus habis itu ada lagi yang si vertical muscles, di mana dia tuh dilapisi sama vagina muscular recti abdominis. Jadi sebenarnya vagina muscular recti abdominis itu nggak hanya membungkus musculus rectus abdominis sama piramidalis saja. Dia juga ada membungkus arteri vena gastrica superior sama inferior. Gitu, gitulah. Nah, terus jadi kalau yang externus, internal sama transversus itu urutannya dari superficial ke profunda ya, gitu. Nah, ini lebih jelasnya vagina muscular abdominis itu kayak gini. Terus, eh jadi ya kalau di bagian anterolateral itu tadi, itu tuh muskulusnya itu ada yang udah disebutin tadi ya. Tapi kalau yang di posterior itu dia sebenarnya dia tuh banyak banget. Jadi yang lapisan pertamanya itu ada musculus latissimus dorsi, terus nih, terus kalau lapisan kedua itu ada musculus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, ada musculus stratus posterior inferior. Terus juga kalau di lapisan ketiga itu ada musculus obliquus internus abdominis, terus ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis. Terus kalau untuk lapisan keempatnya itu ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus iliopsoas, dan musculus quadratus lumborum. Itu. Itu untuk pembagian muskulusnya. Baik, jadi tadi kan kita udah membahas yang namanya dinding, abdomen, lapisan atasnya, sama muskulus-muskulusnya. Nah, jadi karena kita membahas sistem pencernaan, kan nanti kalau misalnya nih, suatu makanan tuh udah diolah di perut. Dia kan pasti bakal dikeluarin kan, melalui yang namanya anus. Nah, di mana sebenarnya itu terdapat saluran penghubungan antara usus besar dan anus, yaitu yang namanya tuh rektum ya. Jadi, kita di sini bakal bahas rektumnya itu. Jadi, eh nah ini ya, si rektumnya tuh ini. Oke, next. Jadi, rektum itu dia dibagi jadi dua, yaitu eh, ada rektum proprium sama kanalis analis. Gitu. Jadi, dia itu ada sisi luar sama sisi dalam kan. Kalau sisi luar itu dia nanti sebentar kita next slide dulu. Nah, jadi
Untuk sisi luarnya itu dia terdapat flexura sacralis sama flexura perinealis atau flexura anorektal. Nah, jadi flexura anorektal itu dia bakal membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis yang bagian muskuloskeletal anterior. Nah, saat defekasi, flexura itu jadi tegak dan tinja itu bergerak ke arah anal. Gitu. Terus untuk sisi bagian dalamnya itu, dia ada ini, apa namanya, lipatan-lipatan plika transversalis recti atau Houston ya. Nah, di bawah lipatan ini itu rectum mengalami dilatasi terus membentuk ampula recti. Dia itu terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani. Nah, dan ligamen anokoksigel gitu. Nah, jadi aparat itu kemampuannya apa? Yaitu dia tuh bisa relaksasi karena fungsinya itu dia buat nerima dan nahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarin eh, kita buang air besar. Tuh. Inilah yang bikin si ampula rekti itu elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi si tinja. Terus selain itu juga ada zona transisi dari si rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Itu ciri-cirinya yaitu ada perubahan dari plika transversa recti jadi plika longitudinal kanal gitu. Kita akan next ke kanalis analis. Oke, sekarang kita ke kanalis analis. Jadi di kanalis analis ini dia tuh letaknya di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Nah, analis kanal itu ada tiga segmen, yaitu zona kolumnaris, terus ada pekten analis, terus ada zona kutanea, sama zona hemoroidalis. Tuh. Nah, jadi untuk si zona kolumnaris ini, nah ini, nah itu dia terdiri dari lipatan-lipatan longitudinal atau kolumna rectalis, nah, atau analis yang biasanya disebut Morgagni. Yang dia tuh dibentuk dari corpus cavernosum. Dia tuh epitelnya kolumnar atau kuboid. Nah, terus dia ada juga si pekten analis nih. Nih, nah dia itu epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang dia itu menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba namanya. Nah, garis superior pada zona ini itu disebutnya linea pectina. Es- Istilah medis itu eh, linea di eh, dentata, dentata. Nah, yaitu terdapat si valvula anales. Nah, terus habis itu ada zona kutannya. Zona kutannya itu dia adalah kulit eksternal yang dibatasi secara tidak konsisten sama si linea uncutanea. Nih. Terus selanjutnya tuh ada zona hemoroidalis. Yaitu bisa terjadi benjolan hemoroid. Dia bisa terjadinya tuh di nih. Wah, kalau di atasnya itu internal hemoroid, kalau di bawahnya itu eksternal hemoroid. Di bawahnya linea percutaneous menatah. Terus habis itu kita next. Nah, pada permukaannya itu bisa dijumpai sama yang pertama itu adalah kolumna rectalis atau analis atau mergania. Dan sempat kita seperti kita tadi, jadi itu ada 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal soalnya adanya anatomosal dari arteri dan pera cabang. Cabang dari
intramuscularis arteria naturalis superior. Terus juga ada si valvula anales, yaitu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus juga ada sinus naturalis, yaitu dia berupa cekungan di antara valvulae anales. Terus kita balik lagi ke slide sebelumnya yang tadi. Nah, di sini tuh juga ada otot-otot penyusunnya, yaitu ada apa aja? Otot penyusun itu, yaitu ada musculus sphincter ani internus, yang dia tuh otot polos. Terus ada musculus corrugator ani. Corrugator ani, dia di sini. Sebentar. Nih, jadi di corrugator ani itu, dia eh, termasuk otot polos juga. Terus ada musculus sphincter ani internus. Nih, banyak ya. Dia itu termasuk otot skelet. Terus ada musculus bulbar rectalis. Dimana dia itu termasuk otot skelet yang bagian musculus servator aninya. Oke, next. Selanjutnya kita ke neurovaskularisasi. Nah, di sini tuh arteri ya. Kita bahas arteri. Jadi dia tuh ada arteri rectalis superior. Nih. Nah, dia tuh cabang dari arteri mesenterica inferior. Gitu. Nih, ada mesenterica superior. Nah, terus juga ada arteri rectalis inferior sama media. Jadi arteri rectalis inferior tuh dia yang ini. Sama kalau yang media itu dia letaknya ada di sini. Di ini. Nah, dia itu merupakan cabang dari si arteri iliaca interna. Nih, tuh dia cabang dia eh, bikin cabang jadi arteri rectalis inferior sama media. Nah, itu terus untuk si nervousnya itu inervasinya kalau simpatis itu nervus splannicus splanco splanolumbalis. Kalau parasimpatisnya nervus splaniki pelvici atau nervi erigentes. Untuk selanjutnya vena. Jadi kalau untuk vena ini kita taruh mana nih, sini dia. eh, untuk venanya, jadi kita ada vena rectalis superior nih, yang dia tuh beranastomosis dengan vena rectalis media sama inferior. Ini nanti bermuara menuju ke vena porta hepatis gitu. Nah, inervasinya itu ada nervus splanolumbalis sama parenthalisnya nervus splanchnici pelvici sama nervi erigentes. Sekarang kita balik lagi ke yang gambar yang tadi. Jadi, tapi ini beda. Jadi sekarang itu peri apa yang ada di perut? Ya, sip. Coba tebak. Ya, peritoneum. Jadi ya, baik, next slide. Jadi di perut, kita kan ngomongin abdomen nih. Jadi sebenarnya di abdomen itu gini konsepnya itu. Jadi abdo itu artinya saya bersembunyi gitu. Jadi pas kita nanti membuka abdomen, kita tuh bakal ada nemuin rongga abdomen yang biasa disebut cavitas abdominalis, yang dia itu diisi sama organ lunak dan padat yang namanya tuh biasanya viscera orang lainnya. Nah, dia itu bakal ada lapisan halus lembab berkilau yang disebut si peritoneum ini, yang menutupin si sisi di dinding abdomen dan permukaan organ-organ abdomen. Begitu. Nah, peritoneum yang menutupi dinding itu namanya lamina parietalis. Kalau sedangkan yang peritoneum yang menutupi organ itu namanya lamina visceralis. Gitu nih, parietal. Ini parietalis. Jadi dia nutupin kan di dindingnya. Jadi kalau visceral itu dia yang seluruh kayak langsung gitu. Oke, next dia di nah ini tuh ada intraperitoneal sama retroperitoneal. Jadi itu tuh apa sih? Jadi sebenarnya
Kalau intraperitoneal itu kan intra kan, berarti dia tuh di dalam. Jadi dia tuh seluruh permukaannya tuh dia dilapisin sama peritoneum gitu. Di dalam cavitas peritonealis. Nah, organnya itu apa aja? Yaitu ini ada singkatan gas gizi inti ferotacik asli ya. Yaitu ada gaster, duodenum superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, terus ada kolon transversum, kolon sigmoid, dia ada kauda pankreas, lien sama hepat. Terus kalau yang retroperitoneal itu apa? Dia itu yang organ yang di luar kavitas peritoneum. Dia itu dilapisi peritoneum pas di bagian permukaan anteriornya saja. Dan ada syaratnya yaitu set putar. Yaitu suprarenal gland, ada aorta, ada duodenum kecuali pars superior, ada pankreas kecuali yang kaudanya karena dia masuk ini. Terus ada ureter, terus ada colon pars ascendens and descendens, ada kidney, ada esophagus sama rectum. So, selanjutnya kita bakal bahas yang namanya jadi di peritoneum itu dia tuh bakal ada duplikator peritoneum. Apa aja? Yaitu ada mesentery, yaitu alat pengantung peritonei, terus ada momentum soal ligamentum peritonei. Kita yang pertama bahas mesenteriumnya dulu. Yaitu dia itu adalah lipatan peritoneum yang melekatkan si viscera ke dinding posterior abdomen. Itu. Jadi ya pertama itu ada radix mesochondrosusumi, yaitu adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Terus juga ada selanjutnya itu ada yang namanya radix mesenterium. Nih, dia itu lipatan ganda peritoneum. Dia tuh luas berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Terus selanjutnya ada radix mesocoel sigmoideum, yaitu struktur lipatan peritoneum yang bentuknya tuh terbalik begini. Terus yang melekatkan kolon sigmoideum di dinding abdomen. Oke, terus selanjutnya kita bakal membahas omentum. Jadi omentum itu dia sebenarnya ada dua sih. Itu omentum itu terdiri dari dua lapis peritoneum yang berjalan dari gaster dan bagian pertama duodenum menuju viscera lain. Dia ada omentum maius sama minus. Ya, tapi kita bakal bahas yang maius dulu. Maius. Jadi dia tuh berasal dari mesenterium dorsalis. Dia tuh ada apa aja? Dia ada ligamentum gastroprenica, ligamentum gastrocolica, ligamentum gastrosplenic dan ligamentum splenorenal. Dia tuh ada vasa gastromentalis atau epiploica, sama dextrasa dan vasa gastromentalis atau epiploica yang dia tuh sinistra. Tuh. Oke, terus ada omentum minus. Dia dari mesenterium ventralis. Kita next. Nah, nih. Yang minus tuh yang kecil ya. Minus tuh yang kecil. Nih, sini. Jadi, dia dari mesenterium ventralis. Gitu. Dia ada apa aja ligamentumnya yaitu hepatogastricum di medial yang melintas antara gaster dan hepat dan hepatoduodenal di lateral yang melintas di antara duodenum dan hepat. Jadi hepatoduodenal itu ini, kalau yang hepatogastricum itu ini. Nah, terus yang kalau yang tadi, eh, kita next aja ke ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei. Jadi dia itu terdiri dari dua lapis peritoneum yang menghubungkan dua organ satu dengan yang lain atau melekatkan organ pada dinding tubuh. Dan dia itu dapat membentuk bagian dari omentum. Jadi kalau di hepar, nih, itu dia ada ligamentum falciform, terus ada ligamentum gastrohepatica sama hepatoduodenal.
Terus kalau yang gaster itu dia ada ligamentum gastrocolica, terus ada ligamentum gastroprenica, dengan gastrosplenica, gastrosplenica, gastroprenica, gastrocolica, gastrohepatica. Oh, ya, yang kalau gastrohepatica itu dia termasuk yang di hepar ya sebenarnya. Mungkin dia tuh kayak menggabungkan sih, menggabungkan antara hepar sama gastro gitu. Terus next kita masuk ke, nah ini nih apa nih? Yaitu ada Greater Sac, Lesser Sac, dan Foramen Winslow. Jadi ya, itu apa sih? Jadi itu tuh adalah bagian dari rongga abdomen. Spesifiknya rongga peritoneum atau biasa disebut peritoneum cavity. Nah, yang dia itu dilapisi oleh peritoneum parietal. Itu adalah pengertian dari Greater Sac, Lesser Sac, dan Foramen Winslow. Nah, selanjutnya kita naik ke Greater Sac dulu. Nah, Greater Sac, Greater, berarti kan Greater, besar ya. Ya, nih. Jadi dia itu ada infrakolit, ada suprakolit. Nih, jadi greater sac itu bagian terbesar dari peritoneum cavity, yang dia tuh dibagi jadi dua kompartemen oleh mesenterium transversum, yaitu eh, dikenal sebagai mesokolon transversal. Gitu. Terus kita masuk ke next aja kompartemen suprakolit yang tadi, yang di atas mesokolon transversum, dia tuh ada gaster hepat mammalian. Eh, yang supra tuh berarti yang ini ya, yang hijau-hijau itu. Terus kalau yang infrakolik yang oranye. Next lagi. Nah, kalau infrakolik itu dia di bawah mesokolon. Yang oranye tadi isinya intestinum tendu, kolon ascendens dan descendens. Nah, kalau kompartemen infrakolik itu dibagi lagi jadi ruang infrakolik yang di kiri dan kanan sama mesenterium intestinum tendunya. Sekarang lanjut ke lesser side. Lesser berarti less. Jadi dia itu letaknya di posterior lambung dan omentum minus. Itu memungkinkan lalu untuk bergerak bebas dengan struktur posterior dan inferiornya. Terus, jadi kita next aja. Nah, ini kan tadi yang greater sac ya, yang biru muda. Sekarang tua itu mental pusat atau laser sac yang tadi barusan. Nah, dia itu si bursa momentum itu terhubung dengan apa namanya greater sac. Jadi laser sac sama greater sac terhubung melalui lubang di bursa momentum yang namanya foramen epiploica atau Winslow. Nah, dia tuh letaknya di posterior seperti bebas momentum minus atau ligamentum hepatoduodenal. Sudah selesai. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.